Garis besar di sini review ini saya akan mereview One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1035. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelumnya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil No Me, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Sedang ada banyak diskon menarik untuk pembelian melalui Tokopedia, jadi langsung aja ya diklik linknya. Nah, seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter 1035 ini, dimana kita akan langsung saja ya untuk judul dari chapter 1035 ini akan berjudul Zoro versus King. Ya, judul yang sangat singkat, padat, dan jelas sekali. Sama lah seperti judul di chapter sebelumnya, Queen versus Sanji. Dan untuk patch pertamanya, akhirnya nih setelah sekian lama lebih dari 40 chapter diisi oleh lagi-lagi cover story. Ya bener, dan bassnya adalah masih di Whole Cake Island. Padahal sebelumnya BG juga di Whole Cake Island ya. Tapi untuk kali ini temanya adalah Germa Double Six. Ya benar, chapter dimana Sanji selesai mengalahkan musuhnya Queen dengan segala kegermaannya adalah chapter dimulainya mini arc untuk Germa Double Six ini. Wah, udah sih cukup pas juga nih untuk masalah timingnya. Sebenarnya saya berharap banyak sih dari cover story kali ini, karena Germa Double Six ini mengetahui banyak sekali hal yang sangat tabu seharusnya. Dimana chapter pun dimulai masih lanjut dari chapter sebelumnya, ketika Sanji yang menendang Queen dengan efek yang luar biasa itu. Di sini serangan Sanji sangat kuat sekali, dimana dia terlempar jauh sekali sampai terbang keluar dari Onigashima. Dimana terlihat dia kehilangan beberapa gigi dan fix lah sudah KO banget. Ini sih sebenarnya mau Queen belum KO pun dia udah nggak akan bisa balik lagi nih, orang udah terbang jauh banget. Bisa jadi sih ini Queen yang terlempar gitu next bakal dijadiin mini story atau cover story yang mirip lah seperti Gedatsu yang jatuh ke dunia bawah setelah kalah dari Chopper. Lanjut di sini, Sanji mendatangi Osome, gadis yang sebelumnya dia kira dia tendang itu, dan dia memberikan Chuji, tikus peliharaan miliknya. Osome berterima kasih karena menyelamatkannya, dan Sanji pun mengingat momen masa lalu ketika dia memberi makan tikus-tikus yang dibenci oleh ayahnya itu. Yang lagi-lagi masa lalu itu sekarang Germa ada di cover story. Mantap. Di sini ketika Sanji bertanya keadaan Osome apa dia baik-baik saja, Sanji pun terjatuh ke tanah dan ikut pingsan. Osome pun berteriak memanggil geisha yang lain untuk menolong Sanji ini. Jadi pertarungan di gedung kebahagiaan Pleasure Hall, menangnya adalah Sanji-kun. Dan berpindah nih langsung ke keadaan Zoro. Di sini patch pertama yang kita lihat langsung Zoro yang habis menyerang King, tapi kali ini Zoro berhasil melukai King. Terlihat di sini King mengeluarkan darah. Zoro pun berhasil memotong setengah topeng dari King ini, yang kita bisa melihatlah sebagian mukanya, dan Zoro pun akhirnya menyadari bagaimana cara kerja dari tubuh King ini. Ketika api di punggungnya menghilang, dia bisa bergerak dengan sangat cepat sekali, tapi pertahanannya melemah. Lagi-lagi ini Zoro omongin dalam hati ya, karena kalau ketahuan musuh kan ya kali gitu kelemahannya diketahui. Yang lagi-lagi bedalah dengan serial lain yang kemampuan sendiri, kelemahan sendiri, dan musuh-musuhnya langsung diungkapkan ke musuhnya. Jadi langsung tahu banget lah untuk semuanya. Lanjut, The King yang setengah topengnya rusak, akhirnya dia membuka semuanya atau sisanya sendiri. Yang akhirnya kita melihatlah wujud aslinya tanpa topeng dengan rambutnya itu. Ia memiliki kulit berwarna gelap, tato di bagian mata kirinya, lagi-lagi selalu di mata kiri ya, dan rambut putih panjang yang dikuncir di bagian sampingnya. Ini sebenarnya keren banget sih King untuk tampilannya, nggak kayak fan art lah yang nggak ada hidungnya. Aduh anjir, jelek banget. Di sini Kurocho Kaido yang terkena oleh haus Tokuhaki Zoro sebelumnya melihat King dengan sangat kaget. Jadi ternyata rumornya benar, sayap hitam, rambut putih, kulit coklat. Jika kita memberitahu pemerintah dunia tentang hal itu saja, kita akan mendapatkan 100 juta berry secara cuma-cuma. Ya lagi-lagi quotes terkenal dari King ini keluar di sini.
Dan di situ halaman keren, King melapisi pedangnya dengan apinya dan mengeluarkan serangannya yang bernama Karyudon. Yang berarti Kaisar Naga Api. Wah, ini gila banget sih. Serangan yang menurut saya cukup OP parah. Dengan bentuk yang seperti naga Shiryu-nya Kaido, dia menyerang krocok-krocok Kaido yang tadi yang banyak bacot. Dan tiba-tiba Zoro sudah ada di puncak dari kastil ini melalui lubang di atap tersebut. Dan dia bicara dengan King. Zoro berkata, kau seharusnya menjaga dengan baik anak buahmu itu. Nah, seperti apa kau ini, bahkan pemerintah dunia pun rela membayar 100 juta berry hanya untuk memberitahu tentang keberadaanmu. Di sini King pun menjawab, kenapa kau mau tahu untuk seseorang yang akan mati? King berubah ke pteranodon laginya dan terbang ke lokasi Zoro. Lagi-lagi pertarungan berlangsung di luar kastil. Di sini King masih terus menyerang Zoro dengan tembakannya, lalu juga dengan sayapnya, tapi setelah beberapa serangan mereka berhenti. Di sini Zoro berkata, saya tidak punya banyak waktu lagi. Jika pertarungan berlangsung lebih lama, saya akan mati oleh pedangku ini. Dan King pun menjawab, saya pun menyadari akan resiko tersebut. Di sini Zoro berkata, dia mungkin berasal dari ras spesial, tapi itu tidak masalah lagi. Kau sudah berada di kursi itu untuk waktu yang sangat lama, jadi sudah saatnya kau harus dipindahkan. NO Santoryu, mode baru Zoro nih, yaitu 3 pedang apinya yang bernama NO ini. NO ini diambil dari KN yang berarti api, dan NO-nya ini juga mirip dengan Enma yang diambil dari King of Underworld. Jadi ini seperti permainan kata lah untuk kanjinya. Di sini King menjawabnya, jangan besar kepala. Kaido-san lah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Ini sebenarnya sangat gila banget sih. Dan akhirnya terlihatlah sedikit flashback tentang masa remaja dari King ini. Tepatnya saat dia pertama kali bertemu dengan Kaido, keduanya adalah tahanan di Pang Hazard di sebuah fasilitas milik pemerintah dunia. Di sini Kaido menemui King yang masih tidak bisa bergerak di sebuah mesin. Dan Kaido pun berkata, Lunarian, pemerintah tidak akan melepaskan dirimu. Saya sudah melihat seberapa kuat tubuhmu melalui bermacam-macam eksperimen yang mereka berikan. Saya berencana keluar dari tempat ini dan membuat bajak laut baru. Apa yang akan kau lakukan, kelinci percobaan? King pun bertanya balik kepada Kaido, kau pikir kau bisa mengubah dunia? Dan Kaido menjawab, hanya akulah orang yang bisa melakukan hal itu. Sini pun akhirnya Kaido membebaskan King dari area fasilitas tersebut. Dan Kaido bertanya, siapa namamu? Dan jawab namanya adalah Arbel atau mungkin Albert atau apalah, ini kurang jelas untuk huruf Latinnya. Ini bener-bener gila banget sih, namanya aja udah nama-nama yang unik. Fix peran dari King ini seharusnya bakal penting. Dan Kaido pun berkata lagi, kau bocah kuat, kau bisa memanggil dirimu sebagai King. Ikut denganku, mulai saat ini kau akan menjadi tangan kananku. Worororo, wah ini sih sebenarnya gila banget. Bahkan Kaido aja dia masih bisa kabur dengan batu laut yang tertempel di tangannya itu. Ya, untuk analisis dan yang lain-lain akan saya bahas di video analisis nanti saja ya. Tapi satu yang terlihat dari sini, King sangat mirip seperti Zoro. Dia sangat percaya sekali kaptennya yang akan mengubah dunia ini, yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Jadi ya sebenarnya saya cukup kecewa juga jika King kalah secepat ini. Toh dia ini sudah sangat paralel sekali dengan Babang Zoro. Lanjut, di sini Zoro menyerang King dengan Rengoku Onigiri-nya. Tapi King menghindari serangan Zoro dan dia menyerang balik dengan Karyudon-nya lagi. Dan kata Zoro, api yang dibuat dari King ini seperti magma. Waduh, gila banget. Api dan magma, es dan Akainu ada di satu orang. Jujurnya emang sih pertama kali ngelihat serangan King yang ini mirip banget kayak serangan Akainu dulu. Di sini Zoro menghindari serangan api tersebut, tapi King melanjutkannya dengan pedangnya itu. Zoro berhasil ngebloknya, tapi King mengaktifkan pedangnya dan menangkap ketiga pedang Zoro. Kali ini Zoro berhasil untuk menahan serangan tersebut dan mendapatkan semua pedangnya ini. Yang akhirnya pas Zoro sadar, King bergerak dengan kecepatan luar biasa karena dia terlihat menghilang. Zoro yang sudah sadar dengan kemampuan King, dia sedang menggunakan kecepatannya, jadi sudah saatnya bagi Zoro untuk menyerangnya. Dan di sini King tiba-tiba menyerang Zoro dengan kakinya tepat di mukanya, dan Zoro pun membalasnya dengan menebas King secara vertikal. Yang terlihat King lagi-lagi berdarah di sini. Zoro mendapatkan keuntungan dari keadaan itu dan lanjut menyerang King. Di sini King pun berkata, jadi kau sudah menyadari bagaimana tubuhku bekerja? Dan dijawab, ya benar. Apakah kau sudah sadar aku akan mengalahkanmu?
King pun kembali mengeluarkan api di punggungnya, tapi dia masih bertahan dari serangan Zoro. Dan lagi-lagi Zoro di sini berkata, "Kenapa kau tidak menerima seranganku jika seharusnya seranganku tidak mempan kepadamu? Tapi kenapa kau bertahan? Apa kau takut jika aku dapat melukaimu?" Dan King pun dia kembali ke pteranodonnya dan berkata, "Kalian para manusia tidak akan bisa mengalahkanku ini." Ini miriplah kayak kata-kata dari Kaido yang merasa mereka ini benar-benar ras berbeda dan manusia hanyalah ras rendahan. Dan Zoro pun menjawab, "Itu adalah alasan yang paling saya benci." Dan King pun menjawab, "Aku akan mengingatmu sebagai pendekar pedang dengan skill yang luar biasa." Dan Zoro nggak mau kalah, "Tidak, akulah yang akan membuatmu mengingatku jika kau berhasil selamat dari serangan ini." Di sini King mengeluarkan serangan naga magmanya tapi jauh lebih besar dan lebih kuat yang bernama Omori Karyudon. Dan Zoro pun sama, No Santoryu Ipyaku Sanjou Hiryu Jigoku. Waduh, panjang juga. Di sini yang menarik adalah penggunaan kanji dari Santoryu-nya menggunakan kanji yang berarti dragon atau naga juga. Yang pas banget lah apa yang dia lakukan di sini, dia memotong naga. Ya, naga yang dibuat oleh King ini. Dan di sebuah double patch yang luar biasa, wah ini sih keren banget. Zoro mengeluarkan serangannya dan menembus naga-naga yang dibuat oleh King ini yang terlihat sangat panjang nih. Hingga akhirnya Zoro menebas King dengan sangat kuat di bagian tubuhnya itu, yang menciptakan petir hitam seperti biasa. Dan saking kuatnya serangan Zoro, dia memotong pedang King menjadi dua dan memotong sayap kanan King juga menjadi dua. Ini brutal banget. Gila, emang parah. Jadi inilah momen Zoro menembas naga yang sudah diprediksi oleh semua orang. Jadi tidak ada yang salah ya, semua teoris ini benar bahwa Zoro akan menembas naga. Tapi memang karena lagi-lagi ini cerita shounen, main villain harus dilawan oleh main karakter yaitu Luffy. Naga utama di arc ini adalah Kaido yang akan dilawan oleh Luffy juga. Dan di sini Zoro pun samalah seperti Ryuma berhasil menembas naga, tapi di sini adalah naga yang dibuat oleh King. Patch yang sangat mirip ketika Ryuma menebas naga dahulu di serial Wanted milik Oda, mirip juga ketika Zoro menebas Ryuma dengan Hiryukaen-nya, tapi di sini dengan 3 pedang. Well, ya ini gila banget sih Oda Sensei bikin hal seperti ini. Kalian ingat Hiryukaen Zoro yang bahkan bisa menebas tanduk Onigashima yang sebesar itu dengan mudah. Ingat Onigashima ini berkilo-kilo loh luasnya. Dari Zoro ke tanduknya aja itu sudah sangat jauh. Dan diameter dari tanduknya aja udah gede banget nih. Bisa berapa ratus meter atau bahkan sampai 1 kilo. Hebat banget, bisa dipotong dengan mudah dengan 1 pedang saja. Apalagi ini Zoro dengan 3 pedang. Wah, sangat gila. Banyak banget sih yang gila di minggu ini. Chapter inilah, Spider-Man lah. Jadi spoiler ntar. Ya nggak usah kepanjangan lah ya, sisanya kita bahas di analisis aja. Karena banyak banget nih yang perlu dibahas di analisis nanti. Jadi kita tutup chapter ini dengan Zoro yang masih terbang menebas King dan nggak tahu akan jatuh di mana. Fix udah Zoro ditutup dengan kembali nyasar. Waduh. Jadi overall ini chapter yang gila banget sih. Dapat banget flashback King dan Kaido. Sanji yang menang, ternyata Queen mental jauh banget. Jadi masih dapat diterima lah, kirain cuma jatuh pingsan biasa setelah ditendang kemarin. Serta adu mekanik antara Zoro versus King yang oke parah. Jadi akan saya beri nilai 8,7 dari skala 10. Sebenarnya lebih banyak menang di sisi keepikannya sih dari storynya, tapi well oke lah. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah serta karena dilihat-lihat banyak juga nih yang suka kripto dari live chat kita. Nah buat kalian juga nih yang pengen cuan gede kayak gini tapi harus siap rugi gede juga nih, kalian bisa join bikin akun Binance. Itu adalah exchange buat kalian beli koin kripto kayak Bitcoin, Doge, Shiba, dan yang lain-lain. Dan dengan kode referral ini kita akan berbagi cuan, kalian bisa mendapatkan 10% lebih dari tiap transaksi di tiap pembelian lah. Intinya win-win solution banget. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, atau masukkan kode referral yang tercantum di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.